Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Teman-teman, welcome back to my channel Dewi Susiana. Oke, di channel ini kita akan nonton bareng ya teman-teman. Nonton bareng kita kali ini adalah film yang berjudul A Thousand Words. Film yang dirilis pada tahun 2012 yang dibintangi oleh Eddie Murphy. Di film ini menceritakan seorang agen penerbit buku profesional. Dalam menjalankan karirnya, agen penerbit profesional ini mempunyai kelebihan yaitu dalam hal berbicara yang sangat baik teman-teman. Sehingga untuk memperoleh proyek-proyeknya dia sering berkata tidak jujur, atau kita sering bilang itu namanya gede bacot ya teman-teman ya. Nah, pada suatu proyek penerbitan sebuah buku, dia mendapatkan kutukan. Dia akan mati jika berbicara lebih dari 1000 kata. Usahanya untuk tidak berbicara berakibat kacau teman-teman. Fatal untuk pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maupun kehidupan sosialnya. Dia pun harus berjuang untuk melepas kutukan tersebut ya teman-teman. Bagaimanakah agen ini melepas kutukan tersebut teman-teman? Yuk kita nonton bareng yuk teman-teman di channel Dewi Susiana. Oke teman-teman, let's go, check it out. Film diawali seorang pria yang sedang menyirami pohon yang hampir mati. Terlihat dari ranting yang tidak ada daunnya, tapi dia tidak dapat berbicara. Kenapa demikian? Perkenalkan teman-teman, tokoh dalam cerita ini bernama Jack Michael. Jack Michael mempunyai anak yang tampan, istri yang cantik, mobil yang keren, dan rumah yang bagus. Di dalam pekerjaannya, dia adalah seorang agen penerbitan buku profesional yang sangat sukses dan mempunyai jabatan yang bagus di kantornya. Dalam pekerjaannya, Jack ditunjang oleh kelebihannya yang pandai sekali berbicara. Pada suatu ketika, Jack mengusulkan kepada teman-temannya untuk mengadakan deal penerbitan buku dengan narasumber seorang ahli spiritual yang sangat terkenal dan mempunyai banyak pengikut. Tapi teman-temannya agak pesimis dengan usulan Jack tersebut. Tetapi dengan sombongnya Jack berkata, dia mampu berbicara kepada siapa saja dan orang itu pasti akan menuruti apa yang menjadi kehendaknya. Perkenalkan, ini Dr. Shinja, guru spiritual yang terkenal itu. Jack akhirnya menemui Dr. Shinja dengan cara mengikuti kelasnya. Dia mengikuti kelas dengan tidak serius. Walaupun demikian, dengan tipu muslihatnya, dia berhasil berbicara empat mata dengan Dr. Shinja. Dengan jurus super bacotnya, Jack merayu Dr. Shinja supaya mau menerbitkan buku lewat penerbitannya. Tapi dengan tegas, Dr. Shinja tidak mau untuk menerbitkan buku. Lalu Dr. Shinja mengajak Jack untuk berbicara lebih lanjut di tamannya. Tanpa sengaja, Jack menyentuh sebuah pohon dan tiba-tiba dia terluka. Dia mengatakan, "Wow, pohon ini menggigitku." Tapi kata Dr. Shinja, mana mungkin pohon bisa menggigit? Pohon kan tidak punya gigi, dia hanya berdiri saja di situ. Tidak pantang menyerah, Jack terus berusaha merayu Dr. Shinja agar mau menerbitkan buku lewat perusahaannya. Akhirnya, dengan jurus super bacotnya tersebut, Dr. Shinja setuju untuk menerbitkan buku. Setelah berhasil mendapatkan deal dengan Dr. Shinja, Jack menjumpai ibunya di panti jompo untuk merayakan keberhasilannya ini. Seperti biasa, ibu Jack yang sudah pikun selalu menganggap Jack yang datang itu adalah suaminya. Sedangkan Jack selalu membantah apa yang dikatakan ibunya tersebut karena dia mempunyai cerita yang tidak bagus tentang ayahnya. Dengan sedih akhirnya Jack pulang ke rumah. Di malam harinya istri Jack menyodorkan sebuah brosur dan mengajak pindah ke lingkungan yang lebih baik. Tapi Jack tidak mau, dia lebih suka tinggal di rumah besarnya. Di tengah perdebatan, secara ajaib tumbuh pohon di belakang rumah Jack yang menyebabkan guncangan seperti gempa. Jack melihat pohon tersebut dan mengingat bahwa pohon tersebut mirip sekali dengan pohon yang ada di taman Dr. Shinja yang pernah menggigitnya. Keesokan paginya, Aaron, asisten Jack, mengabarkan kepada Jack bahwa Dr. Shinja telah mengirimkan contoh bukunya. Tapi sayang buku itu hanya berjumlah 5 halaman. Betapa terkejutnya Jack.
Jack menemui Dr. Shinja dan menanyakan perihal buku yang hanya 5 halaman tersebut. Ya, begitulah isi bukunya, kata Dr. Shinja. Jack marah-marah dan menanyakan kepada Dr. Shinja tentang pohon yang tiba-tiba tumbuh di rumahnya yang berasal dari kebunnya Dr. Shinja. Dr. Shinja yang tidak tahu menau akhirnya pergi ke rumah Jack dan mereka berdua memperhatikan pohon itu secara seksama. Dr. Shinja memperhatikan pohon tersebut. Yang menarik perhatian Dr. Shinja, salah satu pohon tersebut di cabangnya tidak ada daun. Dr. Shinja menyuruh Jack untuk berbicara dan dia melihat ke arah pohon tersebut. Dia berkata, "Wow, this is amazing." Jack yang awalnya tidak paham akhirnya mengerti. Apabila ia berbicara satu kata akan gugur satu daun. Apabila dia berbicara banyak kata akan berguguran lebih banyak daun. Disitulah akhirnya Dr. Shinja menarik kesimpulan bahwa Jack dan pohon itu terkoneksi. Semakin banyak Jack berbicara, maka daun-daunan di pohon itu akan berguguran dan pohon tersebut akan menjadi kering. Dikhawatirkan begitu juga dengan kehidupan Jack. Jack yang tidak percaya dengan tahayul mencoba menebang pohon tersebut. Ketika dia berupaya menebang pohon tersebut, dia terpental jauh dan mendapatkan luka goresan di tubuhnya. Jack memaksa Dr. Shinja untuk memperbaiki hal tersebut, tapi Dr. Shinja berkata dia baru pertama kali melihat hal ini. Yang dapat Dr. Shinja lakukan yaitu pergi ke Bolivia untuk menanyakan kepada temannya yang lebih mengerti. Dia membutuhkan waktu 3 hari untuk pergi ke sana. Yang dia sarankan kepada Jack dalam waktu 3 hari itu lebih baik dia tidak berbicara. Mengingat daun yang ada di atas pohon tersebut kira-kira ada 1000 buah, akhirnya Jack menyetujui apa yang dikatakan. Tibalah hari baru untuk Jack. Dia tidak lagi banyak bicara dan gejebacot. Dia lebih banyak diam. Contohnya di hari itu, Jack pergi ke coffee shop langganannya. Dia berusaha untuk menjelaskan apa yang ia mau kepada pelayan coffee shop tersebut. Semakin Jack menjelaskan apa yang ia mau kepada pelayan coffee shop tersebut, semakin pelayan itu tidak mengerti apa yang Jack mau. Tapi begitulah yang harus dia lakukan untuk menghemat kata-kata. Alright, so 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. Di kantornya, Jack tidak berbicara banyak. Untuk berkomunikasi, dia menggunakan bahasa isyarat. Tapi sayangnya, di kantornya hari itu kedatangan tamu dari Perancis yang ingin mengetahui keberhasilannya dalam mengadakan kerjasama dengan Dr. Shinja. Bos Jack mengatakan kepada Jack agar menceritakan bagaimana pengalamannya tersebut. Tapi karena Jack tidak bisa berbicara banyak, dia hanya berbicara beberapa kata yang tidak dimengerti oleh tamu tersebut. Tidak hanya itu saja, celaka bagi Jack, pohon di halaman rumahnya tersebut bermainlah tupai-tupai yang mengintari pohon-pohon itu, yang menimbulkan efek geli di tubuh Jack karena pohon tersebut terkoneksi dengan tubuh Jack, yang membuat pertemuan itu menjadi gagal dan Jack pergi dari pertemuan tersebut karena merasa kegelian. Pertemuan lain dengan kliennya, Jack menyuruh Iron untuk mewakilinya untuk berbicara dengan klien tersebut. Tapi Iron mengacaukannya dengan berlaku kanak-kanakan. Cobaan Jack tidak sampai di situ saja. Di rumah, tukang kebun Jack sedang menyirami pohon tersebut dengan air, sehingga Jack yang terkoneksi dengan pohon itu basah kuyup. Akhirnya Jack gagal mendapatkan deal dengan klien. Cobaan Jack pada hari itu ternyata belum selesai, teman-teman. Ternyata pada malam harinya istri Jack mengajak Jack untuk berbicara. Karena Jack mengajak istrinya berbicara dengan bahasa isyarat dan selalu salah, istrinya menjadi kesal. Jack yang frustasi menelpon Dr. Shinja. Dr. Shinja berkata, Jack disuruh bersabar sampai Dr. Shinja kembali dari Bolivia. Istri Jack yang galau lalu curhat dengan temannya. Temannya berpikir mungkin mereka jarang berdua dan menyarankan mereka pergi berbulan madu dan melakukan sesuatu yang berbeda. Jack pergi ke hotel untuk menjumpai istrinya. Sesampainya di hotel, betapa terkejutnya Jack. Ternyata istrinya ngajakin dengan konsep yang berbeda. Rencana istrinya tidak berjalan dengan lancar karena Jack masih takut untuk berbicara. Jack berusaha menjelaskan, tapi istrinya mengatakan itu hanya omong kosong saja.
Di luar hotel, Aaron, asisten Jack, menelpon dan mengabarkan bahwa pimpinannya sedang mengadakan pertemuan dengan dewan direksi perusahaan untuk membahas buku Dr. Shinja. Yang belum diketahui bosnya bahwa buku Dr. Shinja itu hanya berjumlah 5 halaman. Sial bagi Jack, pada hari itu juga tukang kebunnya mengadakan pengasapan pada pohon yang terkoneksi dengan Jack. Akibat pengasapan tersebut, Jack batuk-batuk dan berhalusinasi sehingga bertingkah aneh pada pertemuan tersebut, sehingga mempermalukan pimpinannya. Pada saat yang sama, sekretaris direksi membawa contoh buku Dr. Shinja yang hanya 5 halaman tersebut. Pertemuan langsung bubar dan Jack dipecat. Jack berusaha memberitahu Aaron terkait dengan masalah yang sedang dialaminya. Dengan menggunakan papan tulis, akhirnya Jack berhasil untuk memberitahu Aaron tentang masalah yang sedang ia alami. Jack memohon kepada Aaron agar menjaga pohon tersebut selagi ia melakukan kebaikan di luar sana. Tetapi karena kebaikan yang dilakukan itu dengan dasar tidak tulus, apapun yang dilakukan Jack tidak menghilangkan dari kutukan tersebut. Karena komunikasi yang tidak baik, akhirnya istri Jack membawa anaknya keluar dari rumah. Akhirnya Jack bertemu dengan Dr. Shinja. Dia menceritakan tentang hidupnya yang kacau sekarang ini. Rumah tangganya berantakan, ia dipecat, dan kesehatannya pun menurun. Dr. Shinja tidak mendapatkan jawaban tentang hal tersebut. Dia hanya menasihati Jack untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Mungkin dengan keheningan, Jack bisa mencintai keluarganya lebih baik lagi. Tidak hanya dengan berbicara seperti daun yang berguguran saja, tetapi dengan tindakan. Jack muak dengan apa yang diucapkan oleh Dr. Shinja dan menyuruh Dr. Shinja untuk tidak berbicara lagi. Setelah bertemu dengan Dr. Shinja, Jack terlihat seperti tidak terkendali. Dia mabuk-mabukan sehingga Aaron, mantan asistennya, datang ke rumah karena khawatir. Jack mencaci maki pohon tersebut dan memukul pohon tersebut dengan botol. Dia juga menyanyi sesuka hatinya, sehingga Aaron mulai khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Jack. Ia mencoba mencegah Jack dengan cara mendorong Jack dari belakang. Jack akhirnya pingsan dan Aaron melakban mulut Jack untuk mengingatkan agar Jack tidak berbicara lagi. Dan kisah kita lihat teman-teman, karena keributan yang sebentar tadi berakibat fatal bagi Jack. Daun-daun di pohon itu mulai jatuh berguguran. Keesokan paginya, Jack terbangun dan menatap ke arah pohon tersebut. Dia menyadari mungkin inilah akhir hidupnya. Dia menyirami tanaman tersebut dan merenung. Ketika Jack sedang menyirami pohon tersebut, tiba-tiba telepon di rumahnya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari panti jompo. Suster di sana mengatakan bahwa ibunya meminta suaminya Raymond untuk datang. Seperti dikatakan di awal cerita, ibu Jack menganggap Jack itu adalah suaminya. Setelah itu Jack menutup telepon. Di saat yang sama, Jack membaca buku Dr. Shinja yang berisi 5 halaman tersebut dan mendapatkan pencerahan di sana. Jack berdamai dengan dirinya sendiri pada hari itu dan ia mulai mendatangi istri dan anaknya. Sebelum istrinya berbicara, Jack memotong pembicaraan istrinya dan mulai berkata, yang bisa jadi itu kata-kata terakhirnya. You, me, we, eternity. Kemudian Jack pergi ke Starbucks langganannya menjumpai pelayan yang biasa melayaninya. Jack memberikan piringan original The Beatles kepada pelayan tersebut. Yang dia tahu pelayan tersebut adalah fans berat The Beatles. Dia sangat senang sekali. Kemudian Jack pergi ke kantornya dan menemui tukang parkir yang biasa menawarkan draft buku kepadanya. Tapi Jack tidak pernah punya waktu untuk membaca draft tersebut. Setelah Jack membaca draft tersebut, ia mendapatkan kontrak seharga $10.000 dan tukang parkir itu senang sekali dan berterima kasih kepada Jack. Pada hari itu, Jack juga menemui ibunya di panti jompo. Seperti biasa, ibunya Jack menganggap Jack adalah suaminya Raymond. Tapi tidak seperti biasanya, Jack mengiyakan saja dan mendengar apa yang dikatakan ibunya. Ternyata ibunya hanya mau mengatakan bahwa dia beruntung sekali memiliki Jack. Jack adalah kekuatannya untuk terus hidup dan dia beruntung mempunyai Jack. Lama-lama dia tersadar bahwa di depannya itu adalah Jack. Jack berdiri dan berkata kepada ibunya bahwa ia sangat mencintai ibunya. Akhirnya tinggal 3 daun terakhir.
Jack pergi berziarah ke makam ayahnya. Di sana ia berdamai dengan dirinya sendiri, dan di hadapan kuburan ayahnya ia memaafkan ayahnya. Setelah itu, Jack jatuh ke tanah. Ternyata Jack tidak jadi meninggal. Aaron menelpon dan mengatakan pohon tersebut berdaun lebat kembali. Jack mendapatkan kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul A Thousand Words. Buku tersebut laris manis di pasaran. Di bawah mantan sekretarisnya yang menggantikan Jack menjadi agen. Ia sangat berterima kasih kepada Dr. Sinja dan mereka pun berpisah. Di akhir adegan, diperlihatkan bahwa Jack akhirnya membelikan rumah yang disarankan oleh istrinya ketika di awal film tadi. Dan akhirnya mereka hidup berbahagia selama-lamanya. Demikian teman-teman film A Thousand Words. Apabila suka, mohon subscribe-nya ya.